Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Francisca, NIM 2211050058 dari kelas 5 IPIB. Di video ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara penginstalan ePrints versi 3.4.6 di Debian Server 12 melalui VMware di Windows. Langsung saja kita ke tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan apa-apa saja yang akan kita perlukan dalam penginstalan ePrint. Yang pertama ada VMware. VMware ini adalah virtual machine yang dimana kita tidak perlu menghapus Windows di komputer, sehingga kita masih tetap bisa menjalankan Windows di komputer. Kemudian ada Debian 12, lalu ada PATI 64 bit. PATI ini nantinya akan kita gunakan untuk mengakses ke server Debian. Dan juga di sini juga sudah disediakan file yang berisikan script-script yang akan kita copy kemudian kita paste di PATI sesuai dengan perintahnya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Yang pertama kita install VMware dengan cara double klik. Jika pada saat loadingnya lama nantinya, maka akan saya potong videonya. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kita pilih next. Kita centang di sini, pilih next. Kita tunggu. Pada bagian ini kita biarkan saja, pilih next. Pada centang di kotak ini kita hilangkan centangnya, kemudian next. Pada bagian ini kita biarkan saja, kemudian next. Setelah itu install. Kita tunggu, namun jika lama loadingnya nanti maka akan saya potong videonya. Kemudian muncul jendela seperti ini menyatakan sudah selesai menginstal VMware. Kemudian kita pilih finish. Oke, kita akan lihat apakah sudah muncul di desktop. Oke, ini sudah ya. Jika sudah, kita install. Kemudian kita masuk ke aplikasi VMware ini untuk membuat semacam akun pada virtual machine-nya dengan cara double klik. Muncul jendela seperti ini, kita pilih continue, kemudian finish. Seperti ini, saya perbesar saja supaya jelas. Kemudian kita create a new virtual machine, double klik. Pada bagian ini, install this image file, di sini kosong. Kita akan isi dengan cara browse. Kemudian buka folder yang berisikan Debian 12, open, dan next. Kemudian untuk virtual machine name-nya, saya akan membuatnya dengan Debian 12 ePrints 3.4.6. Sini biarkan saja. Jika sudah, kemudian klik next. Untuk maksimum disk size-nya kita akan ubah menjadi 5 GB. Kemudian pilih yang store virtual disk as a single file. Kemudian next. Selanjutnya kita akan customize pada ukuran memori. Di sini ukuran memorinya adalah 2048. Kita akan customize menjadi 1100.
1100. Jika sudah, klik close. Kemudian kita klik finish. Kita tunggu saja. Namun jika lama nantinya maka videonya akan saya potong-potong. Pada bagian ini kita klik kursor di bagian dalam kotaknya, kemudian klik enter. Kita tunggu saja. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Untuk pemilihan bahasa, biarkan saja terpilih yang English, kemudian continue. Pada bagian ini kita pilih yang other, kemudian continue. Pada bagian ini kita pilih Asia untuk location, continue. Selanjutnya kita pilih Indonesia, kemudian continue. Ini biarkan saja, klik continue. Ini biarkan saja, biarkan terpilih yang Amerika, continue. Kita tunggu. Setelah lama kita menunggu, kemudian akan muncul jendela seperti ini, configure the network. Untuk hostname-nya saya akan buat nama saya, Widya Francisca. Jika sudah, klik continue. Domain name-nya biarkan saja kosong, klik continue. Root password di sini saya buat passwordnya 123 karena ini untuk contoh ya. 123. Jika sudah, klik continue. Full name-nya saya buat Widya Francisca, klik continue. Username for account-nya biarkan saja continue. Passwordnya masukkan password yang tadi. Saya pastikan dulu. Oke, sudah. Oke. Kemudian continue. Ini biarkan terpilih yang Kalimantan yang di atas ya. Continue. Kemudian kita sudah ada pada tab ini. Ini biarkan pilih yang paling atas, continue. Kemudian continue lagi. Biarkan terpilih yang paling atas, continue. Ini biarkan continue. Pada bagian ini partition disk kita pilih yang yes ya. Kita akan mengubah disknya, pilih yang yes, kemudian continue. Kemudian kita sampai pada tahap ini karena tadi sudah menunggu lama ya. Kita sampai pada scan extra installation media. Pada bagian ini kita pilih no, continue. Pada bagian ini sudah terpilih langsung yang Indonesia ya. Kita pilih continue. Langsung saja kita pilih continue. Biarkan saja kosong, kemudian continue. Pada tab ini kita biarkan saja terpilih yang no, kemudian continue. Biarkan saja tercentang pada software yang di bawah ada SSH server dan standard system utilities. Biarkan saja dua ini yang tercentang.
Kemudian kita klik continue. Oke, kita sudah sampai pada tahap ini ya. Ini biarkan pilih yang yes, kemudian continue. Pada bagian ini kita pilih yang nomor 2, dev SDA, kemudian continue. Baik, setelah lama menunggu, sampailah kita pada tahap finishing dari Debian 12 ini, install Debian 12 ini. Kemudian kita disuruh untuk continue, untuk reboot. Kita diminta untuk login. Kita ketik di sini username kita yang sudah kita buat. Setelah itu klik enter. Passwordnya yang tadi kita buat adalah 123. Untuk password itu tidak ditampilkan, maka pastikan menginput password dengan benar. Setelah itu enter. Kemudian pada tab ini ketik su spasi minus, kemudian enter. Password, masukkan password yang tadi yaitu 123, kemudian enter. Kita sudah masuk pada root. Selanjutnya kita akan install aplikasi NetTools dengan cara ketik apt spasi install spasi net minus tools, kemudian enter. Kita tunggu saja. Baik, selanjutnya kita akan melihat jaringan atau untuk mendapatkan IP address untuk masuk ke aplikasi PATI dengan cara ketik if config. Jika sudah, klik enter. Maka akan muncul IP address yang akan kita gunakan untuk masuk ke PATI nantinya. Masing-masing komputer itu berbeda-beda iNet-nya, IP address-nya, maka pastikan untuk mencatat iNet ini. iNet yang saya dapatkan adalah 192.168.11.129. Oke. Jika sudah, maka kita akan menginstal aplikasi PATI. Saya minimize dulu saja. Untuk menginstal aplikasi PATI ini, kita caranya double klik, kemudian muncul jendela seperti ini, pilih next, kemudian di sini kita pilih will be install yang ada tanda X di sini, kita pilih will be install ya. Oke, jika sudah maka kita klik install. Kita tunggu saja. Centangnya kita hilangkan saja, kemudian pilih finish. Oke, kita akan lihat di desktop apakah sudah muncul. Oke, ini sudah ya. Kemudian langsung saja kita masuk ke aplikasi PATI ini dengan cara double klik. Kemudian kita masukkan hostname atau IP address yang kita dapatkan pada VMware tadi. Oke,
Oke, saya ketik 192.168.11.129. Saya pastikan lagi. Oke, sudah. Kemudian klik open. Pilih yang exit. Saya akan perbesar. Di sini kita diminta untuk login. Untuk loginnya, di sini ketik username kita yang sudah kita buat. Jika sudah, enter. Passwordnya yang tadi 123. Untuk password itu tidak ditampilkan ya. Kemudian enter. Setelah itu pada bagian ini kita ketik su spasi strip, enter. Passwordnya yang 123, enter. Nah, pada bagian ini kita sudah bisa masuk ke file script, sehingga nantinya kita akan bisa mengcopy dan mempaste pada pati ini. Saya buka file scriptnya. Nah, ini dia. Oke, tadi sudah di tahap masuk sebagai pengguna root dengan cara ketik su spasi minus. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke tahap yang kedua, yaitu menginstal semua aplikasi dependensi untuk ePrints dengan cara klik copy. Kita masuk ke pati lagi, kemudian kita paste dengan cara klik kanan. Setelah itu enter. Jika lama maka videonya akan saya potong. Baik, setelah lama menunggu, kemudian kita masuk ke script ketiga, yaitu kita menginstal server dan klien MariaDB. Kita copy, kemudian masuk lagi, klik kanan, enter. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi MariaDB. Kemudian kita tambahkan perintah di bawah untuk membuat username untuk database ePrints dengan cara copy. Sini, klik kanan, enter. Nanti kita akan membuat password ya, rahasia. Kemudian tambahkan perintah untuk pengaturan hak akses database. Setelah itu kita keluar dari aplikasi MariaDB dengan ketik exit, enter. Kita sudah keluar. Kemudian kita akan membuat user ePrints. New password, kita masukkan password yang tadi kita buat pada langkah kelima, yaitu rahasia. Untuk password tidak ditampilkan. Setelah itu enter. Kita masukkan lagi passwordnya, rahasia, enter. Untuk full name kita enter, room number enter, work phone enter, home phone juga enter, other enter. Is the information correct, kita pilih, kita ketik Y, kemudian enter. Selanjutnya kita akan masuk ke konfigurasi Apache untuk menjalankan pengguna ePrints. Klik kanan, enter. Nah, pada bagian ini kita hanya bisa mengarahkan panah ke bawah. Kita arahkan pada bagian sini, kita klik enter untuk mendapatkan space kosong. Kemudian kita arahkan panahnya ke atas. Setelah itu kita salin script ini. Kemudian kita klik kanan di sini dan jangan langsung di enter, tetapi cara penyimpannya kita tekan Ctrl X, setelah itu kita ketik Y dan baru enter. Oke, langsung lanjut kita ke 10, download file source ePrint dan repository variasi publikasi. Klik copy, enter.
Oke, selanjutnya ekstrak filter source ePrint dan repositori variasi publikasi. Kita tunggu saja. Selanjutnya kita pindah ke folder source ePrints. Selanjutnya kita jalankan perintah di bawah untuk konfigurasi ePrints. Enter. Selanjutnya kita instalasi ePrints berdasarkan kompilasi dependensi. Make install. Selanjutnya kita beralih ke pengguna ePrints. Enter. Kemudian pindah ke folder ePrints. Selanjutnya jalankan aplikasi AppAdmin untuk membuat repositori beserta setting ePrints. Enter. Untuk archive ID-nya kita buat repository. Setelah itu enter. Configure vital settings ini kita tekan enter. Hostname-nya kita buat repository.test.ac.id. Kemudian enter. Ini enter. Ini juga enter. Ini enter. Ini enter. Kemudian untuk administrator emailnya kita buat email kita @gmail.com. Setelah itu enter. Untuk archive name-nya, untuk nama repository kita akan buat WN Imam Bonjol repository. Enter. Untuk organization name-nya itu adalah UIN Imam Bonjol. Enter. Setelah itu enter. Configure database, enter. Database name, enter. Enter. Ini juga enter. Enter lagi. Untuk database user kita enter. Database password, enter. Ini juga enter. Kemudian untuk bagian ini juga enter. Create database, enter. Untuk database super user username itu kita buat ePrints. Enter. Untuk database super user password kita buat passwordnya tadi adalah rahasia. Enter. Untuk database super user username itu kita buat ePrints. ePrints. Enter. Database super user password rahasia. Enter. Create database tables, yes. Kita enter. Pada bagian ini kita enter. Ini enter. Ini juga enter. Enter password. Masukkan password yang tadi adalah rahasia. Enter. Email widiafrancisca@gmail.com. Enter. Pada bagian ini enter.
Ini juga enter. Setelah itu kita keluar dari pengguna iPrints. Kemudian kita akan buat file konfigurasi. Setelah itu muncul tampilan hitam seperti ini, kita salin script ini, kemudian kita paste di sini dan kita simpan dengan cara Ctrl X, kemudian ketik Y, baru enter. Selanjutnya kita akan aktifkan konfigurasi virtual host, enter. Selanjutnya kita akan membuat ulang konfigurasi Apache, enter. Kemudian kita nonaktifkan situs web default Apache, enter. Setelah itu kita membuat ulang konfigurasi Apache. Kemudian kita restart service Apache. Kemudian kita install aplikasi NetTools untuk mengetahui jaringan dari virtual machine. Enter. Selanjutnya kita akan tampilkan konfigurasi yang terbuka jaringan. Enter. Nah, ini dia muncul iNet-nya 192.168.11.129. Oke, ini sudah. Kemudian kita akan tambahkan entry host pada sistem operasi Windows agar hostname repository yang terinstall di Debian dapat diakses di browser Windows. Kita ketik notepad. Kemudian kita klik kanan. Kita pilih Run as Administrator. Kemudian kita buka di sini file. Pilih yang open. Selanjutnya pada bagian ini kita pilih all files. Dan kita klik host, kemudian open. Di sini sudah berisikan ya, jadi sudah saya cobakan. Nah, biasanya jika belum pernah mencoba iPrints, di sini akan kosong ya. Nah, jika kosong ya, kita isi dengan alamat IP address tadi, kemudian kita masukkan nama domainnya. Tadi alamat IP-nya adalah 192.168.11.129. Kemudian spasi, masukkan nama domainnya yaitu repository.test.ic.id. repository.test.ic.id. Oke, jika sudah, kemudian klik save. Oke, kita close. Kemudian kita coba buka di browser
repository.test.ac.id, kemudian enter. Nah, oke, di sini sudah berhasil ya, kita membuat repositori, kita sudah berhasil masuk ke repositorinya. Baik, selanjutnya kita akan lakukan ganti tema dan kustomisasi pada halaman public repository. Pertama, kita akan ganti tema terlebih dahulu dengan cara kita harus login sebagai admin. Klik login di sini. Kemudian masukkan username-nya adalah admin. Untuk passwordnya adalah rahasia. Kemudian login. Setelah itu kita masuk pada menu admin. Kemudian pilih System Tools. Kemudian kita masuk ke ePrints Bazaar. Untuk ganti temanya, ketik di sini tema. Kemudian kita search. Saya akan menggunakan tema yang ini. Saya akan install. Kemudian jika tampilannya sudah seperti ini berwarna hijau, ini menandakan bahwa penginstalan pada tema ini sudah berhasil. Kita akan cek dengan cara buka di tab baru. Kita ketik repository. Sudah, enter. Kita akan lihat apakah sudah berganti temanya. Baik. Baik, seperti inilah tampilan tema yang sudah kita install tadi. Kemudian kita akan lakukan ganti logo dan favicon dengan cara kita harus install dulu aplikasi yang bernama FileZilla. Ini dia. Double klik. Pada bagian ini kita pilih I agree, next, dan kita pastikan centang yang desktop icon, next, kita next saja, kemudian baru install. Kita tunggu. Setelah itu kita klik finish. Kita akan buka. Nah, ini dia, sudah muncul jendelanya. Nah, kita masuk dulu. Kita masukkan IP address-nya 192.168.11.129. Username-nya dia Francisca, passwordnya 123, port 22, kemudian quick connect. Nah, untuk mengganti logo dan favicon ini, logo dan faviconnya saya letakkan di sini, file pendukung ini. Nah, ini dia. Ini maka pada bagian sebelah kanan akan muncul Linux-nya. Kemudian kita pilih root yang paling tinggi, kemudian kita slash.
Setelah itu kita masuk ke folder OPT, kita cari folder OPT, kemudian double klik. Setelah itu kita masuk ke folder ePrints, double klik. Kemudian kita masuk ke folder lib, double klik. Nah, di sini bisa dilihat bahwa kita ditolak untuk masuk. Maaf, di sini kita ditolak untuk masuk. Maka dari itu kita harus masuk dulu ke PATI dan jalankan perintah PATI. Nah, pastikan kita sudah masuk pada posisi root. Oke. Nah, di sini kita ketik chmod spasi minus R spasi 777 spasi garis miring OPT garis miring ePrints 3 kemudian garis miring lib. Setelah itu kita klik enter. Oke, ini sudah. Kemudian kita kembali lagi ke FileZilla dan kita coba masuk kembali ke lib dengan cara double klik. Nah, ini kita sudah diizinkan untuk masuk ya. Oke. Kemudian kita pilih yang Themes, kita double klik. Setelah itu kita pilih yang APW ini, double klik. Setelah itu kita double klik static. Kemudian kita pilih APW, double klik. Setelah itu kita pilih yang folder image. Nah, di sini sudah. Kemudian di sini folder logo dan favicon. Karena ini berbentuk folder, maka ini saya akan double klik. Nah, kemudian di sini saya akan taruh contoh desain ini dan saya akan pindahkan ke sebelah kanan. Oke, saya double klik, pindahkan ke sini. Muncul jendela seperti ini, kita pilih oke. Kemudian kita klik kanan dan pilih upload. Oke. Oke, sudah. Selanjutnya pada favicon kita klik kanan dan kita pilih upload. Oke. Nah, jika sudah, maka kita akan coba tes buka di browser. Pada bagian web ini kita akan refresh. Baik, selanjutnya kita akan hapus front page warning berwarna hijau ini dengan cara kita masuk ke PATI. Namun sebelum itu saya akan menyalin script perintah terlebih dahulu. Nah, ini dia. Saya akan salin. Kemudian baru kita masuk ke PATI. Kita klik kanan, kemudian enter. Nah, pada bagian ini kita akan hapus yang di sini. Oke, kita akan hapus.
Jika sudah, kita akan Ctrl X untuk menyimpan, kemudian ketik Y dan enter. Setelah itu kita akan coba cek, kita akan refresh. Maka untuk front page warna hijaunya akan hilang. Baik, selanjutnya kita akan merubah subjek Library of Congress menjadi subjek klasifikasi DDC 23 Bahasa Indonesia. Kita lihat dulu pada Manage Deposit. Setelah itu New Item. Setelah itu subjek. Kita bisa lihat di sini ada penanda menunjukkan bahwa setiap item ini akan dikelompokkan pada subjek apa. Nah, nanti kita akan ganti dari Library of Congress menjadi DDC 23 Bahasa Indonesia. Caranya, kita masuk ke FileZilla. Setelah itu di sini setelah itu pilih OPT, double klik. Kemudian setelah itu kita pilih ePrints, kemudian pilih archive. Di sini kita ditolak untuk masuk. Supaya kita diizinkan masuk, maka kita harus masuk lagi ke PATI untuk menjalankan beberapa perintah. Pastikan kita sudah masuk pada posisi root. Kemudian kita ketik chmod spasi R, spasi minus R, R-nya kapital, kemudian 777. Setelah itu garis miring OPT garis miring ePrints 3 garis miring archive. Oke. Kemudian kita enter. Setelah itu kita masuk kembali ke FileZilla. Kita masuk ke archive ini, double klik. Oke, ini sudah. Kemudian kita masuk ke repository, masuk ke CFG. Kemudian kita klik kanan pada subjek ini. Kemudian kita klik download. Nah, ini sudah. Maka kita akan edit dengan Notepad++. Nah, ini dia yang tadi sudah kita download. Kita klik kanan, kemudian edit with Notepad++. Kemudian kita mulai dari baris ke-46. Ini dia. Kemudian kita mulai dari baris ke-46, kemudian kita blok sampai ke bawah. Kemudian kita klik hapus. Backspace. Oke, ini sudah dihapus. Selanjutnya kita masuk ke subjek DDC 23 Bahasa Indonesia. Sini kita klik kanan, kemudian edit with Notepad++. Di sini kita blok semuanya dengan cara menekan Ctrl A. Kemudian kita copy. Setelah itu kita masuk ke file subject. Kemudian kita paste. Nah, ini sudah sampai kelas 900.
Kemudian kita save dan kita tutup saja. Setelah itu kita masuk lagi ke FileZilla. Kemudian kita klik kanan pada subjek yang di sebelah kiri. Setelah itu kita klik upload. Oke. Setelah itu kita akan buka PATI. Nih. Nah, pada PATI ini kita akan jalankan beberapa perintah, tapi kita harus masuk dulu ke dalam user ePrints. Dengan cara kita ketik su spasi ePrints, kemudian enter. Jika sudah masuk ke user PATI, langkah selanjutnya kita akan kembali ke direktori awal dengan ketik cd, enter. Setelah itu kita masuk ke foldernya ePrints dengan cara ketik cd spasi garis miring opt garis miring ePrints 3, kemudian enter. Nah, pada tahap ini kita sudah bisa import subjek dengan ketik bin garis miring import, kemudian garis di bawah, kemudian subjects, kemudian spasi repository, repository, kemudian spasi minus verbose. Kalau sudah, kemudian enter. Kemudian jika sudah pada tahap ini, kita ketik Y, kemudian enter. Jika tidak bisa dengan ketik Y, maka kita ketik yes, kemudian enter. Kita tunggu. Nah, di sini setelah kita menunggu lama, jika sudah muncul kata exciting normally, maka kita sudah berhasil mengganti subjek label of Congress tadi menjadi subjek edisi 23 bahasa Indonesia. Kita akan lihat ya di sini, kemudian kita refresh. Nah, ini dia, sudah diganti subjeknya. Baik, selanjutnya kita akan mengubah dan menambahkan divisi untuk pengelompokan item. Divisi ini bisa kita lihat di details. Details ini juga terkait dengan metadata. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini ada division. Jadi division ini kita melabelkan item ini berdasarkan divisi tertentu dari sebuah organisasi. Jika organisasinya adalah perguruan tinggi, maka divisinya mengikut ke fakultas dan prodi. Nah, kita akan merubah divisi yang sudah disediakan oleh ePrints sebagai sampel ini. Fitur ini ada pada menu admin. Kemudian kita pilih config tools. Setelah itu kita pilih edit subject. Kemudian pada top levelnya di sini ada university structure. Kita akan ubah university structure ini menjadi UIN Imam Bonjol. Nah, caranya kita
klik pada University Structure ini. Sini. Kemudian kita ubah pada subject name, yaitu UIN Imam Bonjol. Sini sudah. Kemudian untuk depositabelnya kita biarkan saja no, supaya tidak ada penambahan item pada subjek UIN Imam Bonjol ini. Yang hanya bisa ditambahkan item hanyalah bukan hanya bisa, tapi yang untuk penambahan item hanyalah nantinya untuk pada divisi prodi. Jika sudah, maka kita klik save change. Oke, untuk top levelnya sudah UIN Imam Bonjol. Kemudian kita akan menambahkan divisi fakultas, ya, dengan cara ini kita sudah berada pada UIN Imam Bonjol ya sebagai top level. Jangan dibuka lagi pada top level, tetapi kita berada pada subjek UIN Imam Bonjol. Oke. Kemudian pada subjek ID stringnya, untuk subjek ID stringnya di sini saya akan menambahkan divisi Fakultas Adab dan Humaniora. Maka untuk ID stringnya akan saya buat FAH. Jadi ID string ini adalah semacam adalah semacam kode unik gitu. ID string ini bisa berupa angka dan bisa juga berupa huruf. Di sini saya akan buat FAH karena Fakultas Adab dan Humaniora. Oke, sudah. Kemudian klik create. Sini sudah. Kemudian di sini untuk subjeknya belum diketahui karena memang belum kita buat. Kita buat dengan di sini pada subject name kita buat Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini Fakultas Adab dan Humaniora. Untuk depositabelnya kita pilih no karena tidak ada penambahan item pada Fakultas Adab dan Humaniora karena dia adalah fakultas. Jika sudah, kemudian save change. Nah, ini sudah. Kemudian saya ingin menambahkan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Nah, untuk menambah fakultas lain kita harus masuk ke subjek top level kita. Nah, subjek top level kita adalah UIN Imam Bonjol. Kita masuk sini. Kemudian kita buat ID stringnya. Nah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Untuk ID stringnya saya buat FDIK. Kemudian create. Kemudian untuk subject name-nya saya buat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Untuk depositabelnya kita pilih no. Jika sudah, kemudian save change. Nah, itu dia untuk divisi fakultas. Kemudian saya ingin membuat untuk divisi divisi prodi. Untuk Fakultas Dakwah ini saya ingin membuat cukup 2 prodi saja. Kemudian untuk Fakultas Adab dan Humaniora saya akan membuat divisi prodinya itu sebanyak 3 prodi. Oke, di sini kita karena sudah masuk ya, karena kita sudah membuat Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Kemudian kita akan
lanjut untuk membuat prodinya. Seperti itu. Baik, caranya pertama saya ingin membuat divisi prodi bimbingan dan konseling Islam ya. Untuk ID stringnya saya buat BKI, kemudian create, subject name-nya bimbingan dan konseling Islam. Oke, sudah. Untuk depositable-nya kita pilih yang yes supaya kita bisa menambahkan item pada divisi prodi ini. Kemudian save change. Oke, ini sudah. Kemudian saya ingin menambahkan satu divisi prodi lagi pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi ini. Kita masuk ke divisi Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Jadi tidak pada divisi bimbingan dan konseling Islam ini ya, kita membuat divisi prodi baru. Nah, di sini sudah. Saya akan membuat divisi prodi pengembangan masyarakat Islam. ID stringnya saya buat PMI, kemudian create, oke. Untuk subject name-nya pengembangan masyarakat Islam. Pengembangan masyarakat Islam. Depositable-nya yes karena ini prodi, kemudian save change. Baik, di sini sudah. Kemudian saya ingin menambahkan divisi prodi pada Fakultas Adab dan Humaniora. Kita buka dulu divisi UIN Imam Bonjol. Kemudian Fakultas Adab dan Humaniora. Oke. Nah, saya ingin membuat divisi prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. ID stringnya saya buat IPII. Kemudian create, kemudian subject name-nya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Pilih yes karena ini prodi, kemudian save change. Oke, sudah. Kemudian untuk divisi prodi selanjutnya saya ingin membuat prodi Bahasa dan Sastra Arab. ID stringnya adalah BSA. Kemudian create, subject name-nya Bahasa dan Sastra Arab. Pilih yes, kemudian save change. Maaf, ini saya salah ya, saya lupa untuk memindahkan lagi ke kita buka pada divisi Fakultas Adab dan Humaniora. Di sini saya membuat Bahasa dan Sastra Arab ini pada divisi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Jadi ini salah ya. Jika salah, maka kita bisa menghapusnya. Sini Fakultas Adab dan Humaniora,
Kemudian kita buka dulu di ilmu perpustakaan informasi Islam. Nah, di sini bahasa dan sastra Arab ini kita unlink. Oke, kita remove. Tadi saya salah ya. Seharusnya bahasa dan sastra Arab itu berada di Fakultas Adab dan Humaniora, bukan di ilmu perpustakaan dan informasi Islam. Maaf. Oke, ini sudah ya tadi ya ilmu perpustakaan informasi Islam. Nah, kemudian untuk divisi prodi bahasa dan sastra Arab, kita masuk dulu ke divisi Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, ini sudah ada stringnya BSA, kemudian kita create. Subject name-nya bahasa dan sastra Arab. Pilih yes, kemudian save change. Oke, di sini sudah ya. Saya ingin menambahkan satu divisi prodi lagi, yaitu sejarah peradaban Islam. Sejarah dan Peradaban Islam, SPI. Kemudian create. Subject name-nya Sejarah dan Peradaban Islam. Pilih yes dan save change. Oke, di sini kita sudah menginput Fakultas Adab dan Humaniora dan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi beserta dengan divisi prodinya. Ini dia. Fakultas Adab dan Humaniora. Nah, ini ada 3 divisi prodi ya. Oke. Nah, hasil dari ini akan muncul pada manage deposit. Kemudian kita klik new item. Nah, kemudian kita akan coba untuk upload item. Di sini saya akan upload ini sebagai contoh ya, buku. Kemudian jika sudah, pilih next. Pilih file. Kita masukkan karena ini sebagai contoh, terserah saja dulu ya untuk memasukkannya. Di sini saya pilih ini. Nah, pada bagian visible tuh kita bisa memilih apakah item ini akan dapat diakses oleh orang lain atau hanya staff atau hanya hanya user saja gitu. Tuh. Kemudian kita next. Nah, ini untuk menambahkan metadata dari item buku yang tadi kita upload. Nah, kita bisa lihat divisi yang tadi kita tambahkan di sini. Kita scroll ke bawah. Nah, ini dia. Nah, ini fakultasnya beserta dengan prodinya. Seperti itu. Oke. Tadi saya ingin kita tambahkan metadata dulu ya. Untuk item tadi, untuk titlenya saya ingin memasukkan
Titlenya adalah dakwah ya, dakwah. Karena ini contoh, maka saya akan mengisinya yang penting-penting saja. Untuk kreatornya, family name, misalnya saya akan buat Widya Francisca ini sebagai contoh. Untuk given name-nya juga kita isi. Oke, sudah. Kemudian di sini divisinya, karena dakwah maka saya pilih pada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Di sini pengembangan masyarakat Islam. Ini sebagai contoh ya. Untuk publication detailsnya di sini pilih yes. Kemudian statusnya publish. Untuk tahunnya contohnya di sini saya 2019 ya, contoh. Ini publication. Tempat publicationnya adalah Bandung. Kemudian publishernya Gramedia. Ini untuk sebagai contoh saja. Jika sudah, kemudian next. Kemudian kita akan pilih subjek pada item yang tadi kita upload dan sudah kita masukkan metadatanya. Karena tadi tentang dakwah ya, pengembangan masyarakat Islam. Di sini untuk subjeknya saya pilih yang ini, agama. Kemudian agama lainnya, kemudian agama Islam. Kita add. Nah, sini sudah ya. Kemudian klik next. Kemudian untuk depositnya, deposit item now kita pilih untuk supaya tampil pada halaman publik. Kemudian move to repository. Nah, lihat di sini statusnya sudah live archive. Ya. Kemudian kita akan lihat di sini. Ya, kemudian pilih yang browse, kemudian division. Nah, kita bisa lihat di sini sudah muncul divisionnya. Oke, itu dia cara penambahan divisi dan memasukkan item beserta dengan subjeknya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat dua user sebanyak 2 akun ya, nantinya ada akun user dan juga untuk akun editor. Nah, jadi di ePrint ini punya fitur agar menginput item tidak harus pustakawan, tetapi bisa dilakukan oleh mahasiswa jika dalam konteks perguruan tinggi. Nah, jika ingin melakukan bebas pustaka, maka mahasiswa ini akan mengupload tugas akhirnya. Nah, agar mahasiswa ini dapat mengakses ePrint dan upload tugas akhirnya, maka kita bisa memberikan akun user pada mahasiswa tersebut agar bisa memanage deposit. Namun hanya untuk menginput saja, tidak untuk edit atau untuk upload dan munculkan di halaman publik.
karena itu adalah tugas dari editor. Nah, nanti kita akan buat akun untuk user dan akun untuk editor. Nah, untuk membuat user kita harus masuk dulu ke admin. Jika sudah login maka tinggal masuk ke admin ya. Kemudian pilih yang System Tools. Jika sudah, pilih yang Create User. Nah, untuk username-nya saya ingin membuat untuk mahasiswa, namanya Ari. Kemudian Create User. User tipenya adalah user ya. Username-nya Ari. Oke, sudah. Pilih next. Kemudian untuk email address-nya saya akan buat passwordnya saya akan buat rahasia. Ini sudah. Nah, untuk namanya di sini saya akan buat sini saya akan buat untuk namanya di sini Ari. Kemudian untuk given name-nya adalah Imansyah. Oke, sudah. Kemudian save and return. Kegagalan ya, karena pada nama familinya tidak kita buat. Kita masuk lagi. Nah, di sini. Nah, di sini untuk given name-nya Ari dan family name-nya Imansyah. Maaf ya. Jika sudah, kemudian save and return. Nah, ini sudah. Maka untuk akun user Ari Imansyah mahasiswa ini sudah berhasil kita buat. Kemudian kita akan membuat akun user untuk editor dengan cara klik admin ya. Kemudian System Tools dan Create User. Untuk username-nya kita buat Laila. Kemudian Create User. Untuk user tipenya adalah editor. Username-nya Laila. Oke, sudah. Kemudian next. Emailnya saya buat ini. Kemudian passwordnya rahasia. Kemudian given name-nya adalah Laila dan untuk family name-nya adalah Karunia. Oke, ini sudah.
Kemudian ini adalah wewenang yang akan wewenang apa saja yang akan dilakukan oleh editor ini. Namun jika diabaikan berarti seluruh yang ada di sini akan menjadi tanggung jawab dari si editor. Oke, kita abaikan saja karena ini contoh. Kemudian kita save and return. Nah, sini sudah. Maka untuk akun user mahasiswa dan untuk editor sudah kita buat. Kemudian kita akan tambahkan satu item yang dimana item tersebut akan diupload oleh user. Tadi kita sudah membuatkan akun usernya atas nama Ari Imansyah dengan username-nya Ari. Nah, jadi skenarionya Ari Imansyah ini akan mencoba untuk mengupload tugas akhir atau skripsinya. Nanti setelah Ari Imansyah mengupload skripsinya itu tidak langsung tampil di halaman repositori, tapi nanti harus melewati proses editor dari yang sudah kita buatkan akun editornya, yaitu atas nama Leila Karunia. Nah, kita akan cobakan skenarionya dengan si Ari Imansyah ini mengupload skripsinya. Nah, di sini kita sudah login sebagai admin. Maka dari itu kita harus logout dulu karena nanti kita akan loginnya sebagai user ya, Ari Imansyah. Oke, kita logout. Oke, sudah logout. Kemudian kita login. Nah, username-nya tadi kita buat adalah Ari. Passwordnya adalah rahasia. Ya, tadi password yang kita input adalah rahasia ya pada saat membuat akun user untuk Ari Imansyah. Oke, sudah jika sudah kemudian login. Nah, kita bisa lihat menu untuk akun user itu tidak selengkap seperti kita login sebagai admin. Ya, di sini menu utamanya adalah manage deposit. Namun juga ada profile yang dimana nantinya jika diperlukan untuk mengubah password seperti itu. Oke, kemudian kita klik new item ya. Ari Imansyah akan mencoba upload tugas akhirnya. New item. Oke, jika sudah kemudian pilih tesis. Kemudian next. Itu untuk tipenya ya. Tipe itemnya adalah tesis ya, skripsi. Kemudian kita pilih filenya. Nah, ini pertama saya akan upload cover dan halaman awal. Open. Untuk visible to-nya pilih yang untuk diakses oleh semua karena ini adalah cover dan halaman awal ya. Jadi kita biarkan untuk diakses untuk semua orang seperti itu. Oke, ini sudah.
kita masuk ke file kedua, karena ini adalah file terpisah ya. Ini baru cover dan halaman awalnya. Dan kita pilih file lagi. Selanjutnya adalah abstrak, kita open. Oh ya, untuk mengupload setiap file terpisah ini jangan langsung dipilih next, karena kita harus memasukkan semua item terlebih dahulu, dan kita akan isikan semacam seperti visible to-nya. Seperti itu. Ini cover dan halaman awal. Kemudian untuk abstrak, visible to-nya juga kita biarkan diakses oleh semua orang ya. Kita pilih. Kemudian kita pilih file lagi. Kemudian pendahuluan. Oke. Nah, di sini untuk visible to-nya kita biarkan saja, terpilih yang untuk diakses semua orang. Kemudian kita pilih file lagi. Literatur, open. Nah, untuk literatur ini visible to-nya kita akan pilih hanya diakses oleh staff saja. Oke, sudah. Kemudian kita pilih file lagi. Metodologi, open. Dan di sini juga sama, metodologi ini visible to-nya hanya diakses oleh staff only. Oke, sudah. Kemudian pilih file lagi. Analisis. Untuk visible to-nya, kita biarkan repository staff only. Pilih file lagi. Kesimpulan, open. Untuk visible to-nya kita biarkan ini. Kemudian terakhir kita upload bibliografi. Untuk bibliografi ini, untuk visible to-nya juga kita biarkan diakses oleh semua orang. Nah, ini dia. Oke, ini sudah ya. Setelah itu baru kita pilih next. Nah, di sini untuk detailsnya, untuk title ini saya akan input. Untuk title ini saya akan input ini. Oke, abstraknya.
tesis tipenya pilih yang other. Maaf, pilih yang diploma. Untuk tesis name-nya pilih yang other. Untuk kreatornya di sini Ari. Sudah. Kemudian untuk divisionnya kita pilih yang Fakultas Adab dan Humaniora, Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Oke. Untuk publication detailsnya, statusnya unpublished. Untuk tahunnya kita buat 2023. Di sini completion. Untuk institusinya UIN Imam Bonjol Padang. Untuk departemennya Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Ya, sudah ya. Kemudian jika kita sudah memasukkan metadatanya, kemudian kita akan memilih subjeknya dengan pilih next. Maaf, tadi pada bagian metadatanya saya belum menginput emailnya ya. Kita kembali lagi ke laman details. Kemudian untuk emailnya kita tambahkan. Di sini emailnya adalah ari@gmail.com. Oke, ini sudah. Kemudian baru kita next. Oke, kemudian untuk subjeknya kita karena ilmu perpustakaan, maka subjeknya pada kelas 000. Selanjutnya pada kelas 020 dan pada 025 kita add. Jika sudah, kemudian kita pilih next. Kemudian deposit item now. Nah, maka sampai disinilah mahasiswa mengupload tugas akhirnya atau skripsi. Tapi ada item yang tidak langsung ditampilkan pada website sampai dicek oleh editor. Tadi kita sudah membuat akun editor atas nama Lela Karunia. Maka tugas selanjutnya adalah tugas editor. Maka di sini kita logout saja ya. Ini sudah selesai. Kita masuk sebagai akun user mahasiswanya. Sekarang kita akan masuk sebagai akun editor. Kita logout. Kemudian kita login lagi sebagai editor. Tadi sudah kita buat akun untuk editornya.
Kita masukkan di sini username-nya Laila, passwordnya rahasia, kemudian login. Editor selain bertugas untuk memeriksa, dimungkinkan juga untuk menambah item atau deposit tanpa harus melalui pengecekan. Di sini editor bisa mengecek item-item yang diupload oleh mahasiswa itu, dan untuk itu maka menunya ada di review. Nah, di sini sudah masuk ya, Imansyah. Kemudian kita klik tanda kaca pembesar ini untuk cek. Kemudian kita lihat apakah sudah betul dan sudah oke, nama, tahun, dan judulnya, dan apakah sudah sesuai dengan ketentuan yang diminta. Dan di sini sudah betul dan oke. Kemudian editor punya hak untuk memindahkan file yang sudah diupload oleh mahasiswa ini ke repository dengan cara klik move to repository. Dan di sini statusnya sudah live archive, maka sudah bisa diakses di repository dengan cara kita buka pada tab baru. Yang ini, kemudian pilih yang ini. Nah, sudah bisa kita lihat ya. Di sini sudah terupload skripsi. Kemudian kita mencoba memunculkan thumbnail yang ada di ePrints. Sebelumnya sudah ada satu mahasiswa yang berhasil mengupload skripsinya, kemudian di ACC oleh editor, kemudian bisa ditampilkan pada halaman publik di ePrints. Namun setelah tampil, dokumen-dokumen yang per bab ini tidak menampilkan thumbnailnya. Kita lihat. Nah, ini tidak muncul thumbnailnya. Nah, kita bisa memunculkan thumbnailnya ini. Caranya adalah dilakukan oleh admin repository. Caranya adalah kita sebagai admin masuk ke PATI dan posisinya pada root ya. Kemudian salin script ini, kembali ke PATI, salin, kemudian enter. Setelah itu arahkan ke bawah menggunakan tanda panah sampai pada bagian, kita terus saja. Nah, pada bagian ini kita akan ubah tulisan non ini, kita hapus. Kita akan hapus, kemudian kita ketik read,
kemudian garis tengah right. Oke, sudah. Kemudian kita simpan dengan cara Ctrl X, kemudian ketik Y dan enter. Oke, sudah. Jika sudah, kita masuk kembali sebagai pengguna ePrints dengan cara ketik SU ePrints, kemudian enter. Kemudian kita masuk ke folder ePrints dengan ketik cd spasi garis miring opt garis miring ePrints 3, setelah itu enter. Kemudian kita jalankan perintah untuk menampilkan thumbnails dengan cara kita salin script ini. Kita salin, kemudian masuk ke pati, kita klik kanan, setelah itu enter. Kita tunggu. Oke, di sini jika tidak ada komen atau error, berarti ini kita sudah berhasil untuk memunculkan thumbnailnya. Kita bisa cek pada halaman public repository sini, kemudian kita refresh. Nah, di sini sudah muncul thumbnailnya. Sini, kecuali untuk bab yang memang dikunci atau hanya bisa diakses oleh staf saja. Oke, itu dia cara memunculkan thumbnail pada item di repository ePrints. Oke, itu dia tutorial cara penginstalan ePrints versi 3.4.6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.